Kita awali News Today hari ini dengan informasi gerombolan geng motor di Cimahi, Jawa Barat yang ditangkap usai aniaya 2 orang warga yang sedang membeli makanan. Sementara itu 3 pelaku lainnya kini menjadi buron polisi. Satreskrim Polres Cimahi berhasil menangkap 6 dari 9 pelaku yang melakukan kekerasan di kawasan Kebon Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada 7 Juni 2024, Jumat dini hari lalu. Di mana saat kejadian, ke-9 pelaku menganiaya 2 orang warga yang sedang membeli makanan. Menurut Kapolres Cimahi, para pelaku diduga mencari lawan dan dilakukan secara acak di kawasan Kota Cimahi. Para pelaku kerap berpindah-pindah. 6 orang berhasil ditangkap, sedangkan 3 pelaku lainnya masih dalam pencarian. Saat kejadian di mana ada sekelompok motor, ya, ini dari hasil investigasi ada 4 motor yang terdapat 9 orang yang tiba-tiba secara random menyerang korban. Jadi malam itu korbannya itu sedang membeli makanan di gerobak, ya, sebuah gerobak, ya. Kemudian tiba-tiba diserang oleh kelompok ini. Berangkat dari situ, Satreskrim terus melakukan penyidikan dan pada akhirnya ditangkaplah 6 orang. 3 orang masih terus kami kejar. Ya. Polisi menyita barang bukti baju, senjata tajam, dan motor. Guna pengusutan lebih lanjut, ke-6 orang ini meringkuk di sel Mapolres Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggerebek tempat penyimpanan uang palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Ya, dari tangan 3 tersangka, petugas menyita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp22 miliar. Inilah penampakan uang palsu pecahan 100.000 yang diduga mencapai miliaran rupiah yang digerebek oleh Subdit Ranmor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dari sebuah ruko di wilayah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp22 miliar, alat pencetak uang dan alat penghitung uang sebagai barang bukti. Petugas juga terus memeriksa intensif 3 orang tersangka yang berinisial M, YA, dan FF di Polda Metro Jaya, termasuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain. Berkat kesigapan dan kecepatan dari rekan-rekan Subdit Ranmor di Treskrim Polda Metro Jaya, tanggal 15 itu berhasil ditangkap atau diamankan 3 tersangka. Ya, orang yang disangka mengedarkan, membuat, menyimpan, menguasai uang palsu. Barang buktinya ada Rp22 miliar uang palsu. Para tersangka dijerat dengan pasal 244 dan 245 KUHP tentang pembuatan uang palsu dan menguasai uang palsu dengan ancaman pidana maksimal selama 12 tahun penjara. Dari informasi yang beredar, petugas sedang melacak lokasi pembuatan uang palsu yang disebut-sebut berada di daerah Jawa Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Oke, dan ini kita pemirsa, polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang berujung pada tewasnya bos rental asal Jakarta di Pati, Jawa Tengah. Ya, dengan penangkapan ini sudah 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kejadian tragis tersebut. Polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang menewaskan bos rental asal Jakarta di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pengejaran terhadap pelaku pengeroyokan itu dilakukan tim gabungan setelah menyisir rumah warga serta hutan yang menjadi persembunyian pelaku. Total sudah ada 10 tersangka dalam kasus ini yang seluruhnya merupakan warga Sukolilo, Kabupaten Pati. Ke-6 tersangka yang baru ditangkap masing-masing berinisial STJ, AK, SA, SU, NS, dan SHD. Ke-6 tersangka ini memiliki peran berbeda dalam menganiaya korban dan mereka terancam hukuman 12 tahun penjara. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, mencengkiwing itu.
menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video, keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya banyak satu kamu, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Kapolda Jawa Tengah menambahkan, bagi pelaku yang ikut melakukan penganiayaan untuk segera menyerahkan diri. Jika dalam waktu 1 minggu tidak menyerahkan diri, tim gabungan diperintahkan untuk melakukan tindakan tegas bagi pelaku yang masih bersembunyi di hutan maupun di lokasi lain yang sudah dilakukan identifikasi.